Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Hari ini aku semangat banget Pak, karena temanya aku suka banget. Apa? Masih ada kaitannya sama pendidikan. Gila. Sebenarnya kan aku nih juga sama ya. Mungkin banyak teman-teman yang dipandang sebelah mata gitu. Kalau pendidikannya rendah, dia nggak akan punya masa depan. Kalau pendidikannya rendah, nggak bisa jadi orang sukses. Aku tuh mau nanya sebenarnya sama Papa. Atau kalau gagal di pendidikan. Gagal di pendidikan juga sama. Gagal juga masa depannya. Nah iya, terus nggak sekolah, artinya nggak punya masa depan gitu. Itu bener nggak sih kira-kira? Gini, pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga pemirsa. Sekolah ya belum tentu itu belajar. Sekolah belum tentu belajar. Ada yang sekolah cuma main-main. Iya sih. Enggak sekolah ya belum tentu dia nggak belajar. Ada orang nih nggak sekolah tapi dia kemudian bantuin toko bangunan. Lalu dia belajar nih, belajar tentang paku, tentang besi, tentang kayu, tentang semen. Akhirnya dia dalam waktu singkat 2 tahun kemudian menjelma menjadi manajer toko. Kan dia belajar. Makanya Papa suka bilang ya pemirsa ya, yang bagus gimana? Yang bagus adalah sekolah dan belajar. Sekolah dan belajar. Iya, tapi kalau boleh memilih gitu kan, kalau boleh kemudian misal ada orang-orang yang memang nggak punya duit, nggak punya akses, nggak apa-apa, nggak sekolah. Yang penting jangan sampai nggak belajar. Yang penting jangan sampai nggak belajar. Iya, jangan sampai nggak belajar. Terus kalau pengen cepet naik karir nih Pak, karena kan banyak juga nih anak-anak yang insecure. Kalau bahasa milenial sekarang tuh insecure. Insecure, tinggi banget bahasanya nih pemirsa. Insecure, nggak pede, nggak merasa pede dengan gelar yang dia punya. Ada yang D3 misalnya, tapi pengen punya karir tuh melejit gitu. Sama setara dengan yang S2 misalnya. Oh siap. Mungkin nggak sih? Mungkin. Tapi yang tidak boleh dilupakan ya pemirsa, yang tidak boleh dilupakan adalah proses. Proses ini nggak boleh dilupakan karena kalau proses dilupakan pemirsa ini berabe, ini jadi masalah gitu. Cuman proses ini nanti bisa apa? Bisa dipercepat. Itu bisa di speed up, bisa dicepetin proses itu. Tidak slow down misalkan di satu jenjang karir jangan kemudian kita berlama-lama di situ. Kita nikung sat gitu, nikung lagi sat gitu. Jadi dalam tempo 1 tahun banyak gitu. Makanya pemirsa ya, kalau ada orang-orang yang dihajar sama Allah nih, dihajar ke kanan, hajar ke kiri, dibanting kanan, dibanting kiri, relax. Allah lagi mengcoaching kita semua gitu. Hari ini tema kita ini menarik ya, tamu kita menarik. Seorang yang kemudian dari guru honorer, kemudian bisa menjadi kepala sekolah loh. Padahal perjalanan seorang guru aja, jadi kepala sekolah udah lama banget, apalagi dari honorer. Karena honorer menjadi pegawai tetap aja, karyawan tetap, guru tetap, itu bisa belasan tahun. Ini bisa jadi kepala sekolah, berarti kan akan ada sesuatu yang bisa kita dapat. Dan aku denger nih masih muda juga orangnya Pak. Gitu ya, masih muda ya. Iya. Nah dulu di zaman sahabat Kak, cara Rasulullah kemudian mendidik sahabat-sahabatnya, Rasulullah itu punya mitra terbaik. Ya pemirsa, Rasulullah ini bisa kita tiru. Dalam mendidik anak-anak kita ini Rasulullah punya mitra ya terbaik. Punya partner terbaik. Dan Rasulullah selalu berdoa sama dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada yang dididik oleh Rasulullah kecuali semuanya berhasil. Makanya kalau orang tua ngedidik anaknya sendirian aja, guru-guru juga ngedidik anaknya sendirian aja, bisa dipastikan dia berat. Dia susah, keringetan, kelelahan, dan kemungkinan besar banyak masalah. Tuh papa ngurusin kakak nggak susah. Kenapa? Karena dia urusan emaknya. Ya kali. Kak udah. Iya. Kumi hilang dari tadi. Ya Allah baru sadar. Ya Allah Kumi. Assalamualaikum. Oh iya bener masih muda nih. Ya Allah. Udah jadi kepala sekolah. Ayo. Duduk silakan. Manggilnya apa ya? Ustazah, bunda, mbak. Nggak sadar dari tadi hilang. Ya Allah.
Duduk, duduk. Iya. Manggilnya apa ya aku ya? Karena dari Bandung, Teh Desi aja. Teh Desi. Teh Desi. Ini bisa didapat di toko-toko terdekat. Apa sih? Teh baru. Teh Desi. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Ya Allah, bisa ketemu sama orang hebat. Iya, pemirsa ini bagaimana kemudian beliau mengawali karirnya, perjalanan hidup sebagai kepala sekolah dan suka duka mendidik anak-anaknya. Kita coba minta cerita beliau ya, minta cerita Teh Desi. Teh Desi gimana ceritanya? Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Dulu itu saya menyelesaikan pendidikan S1 saya selama 4 tahun kurang. Dan selama kuliah S1 saya sering dengar ceramah Ustadz juga gitu. Jadi sambil kerudungan sebelum berangkat kuliah itu sambil di setel gitu Ustadz baca ceramahnya. Bawa spidol nggak? Bawa spidol? Enggak, Ustadz. Mau tanda tangan di jilbabnya? Dari dulu. Luar biasa, terus. Ya, jadi sekitar tahun 2011 ya, malahan MNC juga masih TPI waktu itu kalau nggak salah. Okay. Ya, jadi sudah mengikuti, mendengarkan dan terus terinspirasi gitu. Sampai akhirnya dijalani. Karena waktu itu belum punya penghasilan, jadi masih ngeles door to door gitu. Akhirnya ya ikut coba-coba sedekah setiap Jumat subuh, Ustadz. Jadi saya membeli makanan, bahan-bahan untuk makanan dikelola sendiri. Masih mahasiswa tuh? Iya, masih mahasiswa. Iya. Dimasak sendiri, kemudian sebelum matahari terbit itu sudah saya bagikan, misalkan bikin bubur kacang, kalau nggak bikin gorengan, seterusnya. Saya bagi-bagikan gitu. Nah, pada saat itu memang belum terasa gitu tanda-tanda sedekahnya, tapi kemudahan memang alhamdulillah dirasakan, tapi belum yang melejit banget gitu. Nah, petualangan sedekah. Keren judulnya, petualangan sedekah. Petualangan sedekah saya itu dimulai ketika saya masuk S2. Allah. Jadi ini selesai S2 nih. Iya. Setelah selesai S1, saya bertekad untuk bisa keliling dunia, untuk bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dan seterusnya gitu. Awalnya ya merasa tidak mampu seperti biasa gitu, karena memang saya... Semua orang ada perasaan gitu kadang-kadang ya. Backstreet juga Ustadz, awalnya dari orang tua. Orang tua tidak mengetahui saya melanjutkan kuliah. Tidak tahu. Nggak ngomong? Nggak ngomong. Tapi backstreetnya bagus, Bos. Bukan pacaran. Nggak ngomong sama sekali, dijalani, tapi saya bingung juga karena gaji honorer pada saat itu masih 300.000. Iya, masih 300.000 dan dibayar 3 bulan sekali. Sama ya, honorer rata-rata gitu ya, 200-300 Masya Allah. Iya, sampai akhirnya kan itu cuma cukup untuk ongkos saja. Tuh, tapi pemirsa tuh ya, kalau ada yang sampai makan-makan di mall ya sampai jutaan, ingetlah nasib guru-guru honorer itu loh, yang bayarannya 3 bulan sekali, ya Allah. Iya, nah kemudian dijalani S2 tanpa berpikir panjang gitu. Saya berpikir, ya Allah, kampus ini milik Engkau gitu. Saya S2 juga hanya bisa didapat dengan izin Engkau gitu. Sampai akhirnya selama 2 tahun itu saya tidak mengeluarkan uang 1 rupiah pun, dan saya tidak tahu sampai hari ini siapa yang membayarkan kuliah saya. Allahu Akbar, tuh hebat gak? Keren banget. Alhamdulillah. Keren banget. Ada kejadian menarik ketika saya S2. Jadi setiap kali akhir semester kan mesti bayaran nih, Tad. Mesti bayar semester. Nah, Ustadz bilang istilahnya itu the injury time gitu. Jadi saya genjot terus riadohnya, sedekahnya, sholawat, tahajud dan seterusnya. Setiap kali mau bayaran itu pasti aja di akhir, betul-betul di akhir yang saya udah dikatakan ya udah lewat. Tapi ketika hari H Desi masuk gitu, silakan ikut ujian dan seterusnya. Dan itu saya nggak tahu siapa yang bayarin. Sampai sekarang nggak tahu? Sampai sekarang. Kenalin. Siapa lu ketemu juga sekarang? Terus syarat untuk lulus S2 itu salah satunya pernah harus mengikuti seminar ke luar negeri. Gimana tuh tadi ceritanya? Kan kita nggak punya uang, terus harus seminar ke luar negeri, kedua negara lagi. Itu luar biasa sekali gitu ya. Ini salah satu foto. Di mana nih? Don Mueang. Itu di Thailand, Ustaz. Thailand. Iya, sampai saya tuliskan hasbi Allah gitu. Jadi cukup Allah itu untuk ada tulisannya ya? Iya. Mimpi 1000 negeri itu dekat. Iya, mimpi 1000 negeri itu dekat. Mimpi 1000 negeri itu dekat. Coba kita tulis dulu nih. Ya, mimpi 1000 negeri negeri itu
dekat gitu ya. Iya. Wah keren mimpi 1000 negeri itu dekat. Teh Desi ceritanya sangat menarik. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan cerita Teh Desi ini. Ini banyak ini jalan-jalan ke luar negeri, ke Kabul. S1 selesai, S2 beres. Terus belum juga cerita kepala sekolah. Insya Allah kita akan kembali setelah berikut ini. Nikmatnya sedekah. Insya Allah banyak berkah.